Put? Kamu kenapa? Lagi ada masalah? Mel gak jadi mau tunangan sama Tristan. Dia milih buat kembali ke Rizky. Jadi Rizky akhirnya benar-benar bisa dapetin Mel. Kamu tahu soal cinta segitiga antara Tristan, Mel, sama Rizky? Apa Rizky pernah cerita sesuatu sama kamu? Aku nggak tahu banyak soal mereka. Tapi Rizky pernah cerita sama aku kalau dia sangat mencintai Mel. Makanya waktu Om Raymond koma, dia minta bantuan aku untuk membantu perusahaan Om Raymond demi Mel. Kamu yakin nggak tahu sesuatu yang lain soal mereka, soal Rizky? Selebihnya aku nggak tahu. Aku nggak terlalu dekat sama Rizky. Selamat malam, Pak. Malam. Saya istri dari Bapak Atta Devandra. Silakan. Istri? Kamu jelasin dulu ke aku, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu nyuri susu bayi? Hah? Sayang, aku nggak mungkin dong ngelakuin hal ini kayak gitu. Ya aku nggak tahu juga, Ta. Tapi kamu harus jelasin ke aku, kenapa kamu bisa ada di kantor polisi kayak gini? Aku nggak bersalah, sayang. Semua ini salah paham. Aku nggak nyuruh susu itu. Aku juga nggak tahu tiba-tiba penjaga toko itu nuduh aku. Aku juga nggak mungkin, sayang. Aku nggak mungkin ngasih susu itu dari hasil pencurian. Kamu yakin? Oke, tadi aku emang ke toko itu buat beli susu buat Raisa. Tapi aku nggak nyuri susu di sana, sayang. Aku nggak bersalah. Pak, tolong Pak bebasin saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya mohon, saya nggak bersalah. Saya yakin semua ini salah paham, Pak. Pak. Menurut suami saya, dia tuh nggak bersalah. Tapi kenapa menurut Bapak bisa bawa dia ke sini sebagai tersangkanya, Pak? Penjaga toko melaporkan pencurian beberapa kaleng susu yang berada di tokonya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ciri-ciri pencurinya sesuai dengan ciri-ciri suami ibu yang saat itu berada di lokasi kejadian. Sayang, aku mohon, semua ini salah paham. Aku nggak nyuruh susu itu, beneran. Pak. Aku harus masuk ke dalam. Atau dia bikin malu, aku harus ngomong sama dia. Ji. Kamu tahan dulu dong. Biarin aja Atta jelasin ke Citra dulu. Kasih dia waktu. Sayang. Please, percaya sama aku. Aku nggak mungkin nyuruh susu buat Raisa. Ya? Citra. Ji, Citra yuk. Pak, tolong Pak. Saya nggak mungkin di penjara kan, Pak? Kalau saya di penjara, nasib anak istri saya gimana? Anak istri saya butuh saya, Pak. Tolong Anda tenang. Sebaiknya Anda bersifat kooperatif. Silakan duduk kembali. Silakan Pak duduk. Tapi Pak, Cit, lu nggak bisa kayak gitu dong. Citra! Cit, masa lu tinggal diem gitu aja sih? Suami lu dalam bahaya? Cit, dengerin gue dulu. Gue pengen ngomong sama lu. Lu apa-apaan sih? Kondisi Atta, suami lu sekarang lagi genting. Dia lagi butuh lu, kenapa lu tinggal kayak gini? Lu nggak mungkin tinggal diem kan? Lu pasti mau nolongin Atta kan? Dan lu pasti nggak percaya kan kalau Atta udah mencuri? Gue nggak tahu, Ji. Gue nggak tahu. Lo tahu kan? Semua uang yang ada di rekeningnya Atta udah dia balikin ke Vito. Sekarang dia udah nggak punya uang, Ji. Padahal lo tahu kan dia harus beliin susu buat Raisya. Lo
Lo pengen gue gak percaya sama masalah itu, sama gue juga. Gue gak pengen percaya, Ji. Tapi dengan semua masalah yang sementara terjadi, sulit buat gue, Ji. Apalagi lo tahu kan, saksi yang lihat pelakunya itu bilang kalau ciri-ciri Ata itu sama banget sama pelaku yang dia lihat. Terus lo gak percaya, Cit, sama suami lo sendiri? Lo mau biarin Ata gitu aja? Itu suami lo, Cit. Gue nggak tahu Din harus mikir kayak gimana lagi sekarang. Tapi sorry ya, gue harus balik. Gue nggak bisa tinggalin Reza lama-lama di rumah. Cit, nggak bisa kayak gitu dong. Cit, yang lagi dalam musibah ini suami lu sendiri. Pasangan hidup lu sendiri, lu nggak bisa tinggalin dia kayak gini dong. Dia butuh lu. Cit, ayo. Tunggu dulu, Cit. Cit, bentar. Citra. Cit, sebentar doang. Cit, tunggu, Cit. Gue pengen ngomong sama lu, Citra. Cit. Ya, terus gimana sekarang? Ya aku juga nggak tahu, Ji. Aku nggak tahu kalau Citra bakal kayak gini, bakal ninggalin Ata kayak gini. Emang gak salah kan aku emosi sama pangeran? Gak salah aku benci sama pangeran. Dia sumber dari masalah ini. Dia sumber dari kehancuran hidup kita semua. Aku, Ata, Citra, semuanya hancur. Mungkin juga nanti kamu. Sabarlah, Ji. Gak usah out of context. Ata ya Ata aja. Sebutin satu hal yang mengharuskan aku sabar sama pangeran. Ada. Pasti ada jalan keluarnya lah. Ji. Menurut Ata, dia itu nggak salah, Om. Tapi karena ada saksi yang ngeliat ciri-cirinya itu mirip banget sama Ata, jadi Ata sampai ditahan. Om Mirza mau kan bantuin Ata? Ya, Om akan coba bantu. Makasih, Om. Tapi Citra mohon ya sama Om. Om jangan sampai kasih tahu Mama soal Ata ditahan ini ya. Kenapa? Sampai Mama nggak boleh tahu soal Ata. Akhir-akhir ini Mama nggak suka sama Ata, Om. Karena menurut Mama, Ata itu sekarang udah gagal jadi seorang ayah yang baik buat aku sama Raisya. Ya karena Ata nggak bisa menuhin kebutuhan keluarga kita. Jadi menurut Mama, Ata itu udah nggak pantas buat Citra lagi. Tapi aku nggak percaya, Om, kalau Ata itu sampai nekat nyuri susu buat Raisya. Om, Citra mohon ya sama Om bantuin Ata. Dan please jangan kasih tahu ini sama Mama ataupun Papa. Aku takut kalau nanti sampai mereka itu lebih benci sama Ata, makin benci sama Ata. Padahal kan kita nggak tahu kalau itu Ata beneran salah atau enggak, Om. Bi, Citra kemana? Ya Bu, Non Citranya pergi. Udah sekitar sejaman yang lalu. Non Citra juga bawa mobil Ibu. Kok Bibi nggak bilang ke saya sih kalau Citra pergi? Maaf Bu, Non Citra bilang udah izin sama Ibu. Jadinya saya nggak bilang lagi ke Ibu. Sebenarnya ada apa sih? Dari semalam sikap dia aneh. Dan sekarang dia pergi diam-diam kayak begini. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Ata. Dan dia mau nolongin Ata tanpa sepengetahuanku. Kalau aku tanya Citra, dia pasti nggak akan mau jujur. Mungkin aku bisa telepon Gio buat nanya soal ini. Gio kan sahabatnya Ata. Kalau ada apa-apa dia pasti tahu. Bi, tinggal aja biar saya yang urus Raisa. Oh iya baik Bu, misi. Iya.
Gio nggak angkat teleponnya. Aku coba Pangeran aja kali ya. Untung aku save semua nomor teleponnya teman-temannya si Citra nih. Halo? Halo? Pangeran? Iya, maaf ya. Tante tiba-tiba telepon kamu kayak gini. Tante nggak apa-apa kok. Ada apa Tante? Tante cuma mau tanya, ada sesuatu yang terjadi sama Atta ya? Soalnya si Citra tuh jadi sering pergi dan tanpa pamit sama Tante. Kayaknya mamanya Citra nggak tahu deh soal masalah kantor yang bikin gue, Atta sama Gio jadi berselisih. Setahu saya, Atta baik-baik aja kok Tante. Nggak ada masalah apa-apa. Tante pikir ada sesuatu yang terjadi sama Atta yang bikin si Citra tuh sering pergi untuk ngurus soal Atta. Bukannya apa-apa. Tante cuma khawatir kalau Citra itu nggak fokus sama Raisa. Enggak Tante. Saya bisa jamin Atta nggak ada masalah apa-apa kok. Jadi Tante nggak usah khawatir ya. Ya udah deh Pangeran. Makasih ya. Sama-sama Tante. Gue takut salah ngomong sama mamanya Citra. Semoga aja Atta emang baik-baik aja. Tan? Hey, iya. Lo pasti jenuh banget ya di rumah terus. Gimana kalau misalnya hari ini lo ikut gue ke kantor? Thanks Ran, tapi gue di rumah aja ya. Karena kemarin begitu Mel bilang kalau dia mau batalin tunangannya, separuh nyawa gue hilang. Jadi gue nggak apa-apa ya, stay di sini dulu. Ya. Gue mau nenangin diri gue dulu. Gue paham kok Tan. Tapi sorry banget nih, gue harus berangkat ke kantor sekarang. Kalau emang lo ada apa-apa, lo tinggal hubungin gue ya. Ya. Baik Tan. This is what I want. Gue harus tetap tenang dan nguatin diri gue buat kebahagiaan Didi dan Ibu. Akhirnya ada, Bu. Kita balik juga ke rumah kita. Mulai sekarang, hidup kita udah mulai tenang, Bu. Hari ini aku sama Rizky mau ngurusin soal pertunangan kita. Jadi Didi sama Ibu gak usah repot ikut ngurusin juga ya. Aku sama Rizky bisa sendiri kok. Ya, Jo. Iya Pak Bos. Anterin Mel ya. Oh, siap. Gak usah kok, Dad. Aku kan dijemput sama Rizky nanti. Nanti Om Jojo anterin Didi aja ya ke kantor. Kan mulai hari ini Didi bakal dibutuhin lagi di kantor. Welcome back. Didi sama Ibu gak usah khawatir, aku beneran baik-baik aja kok, ya? Sayang, kamu yakin bisa handle sendiri? Ibu gak keberatan kok bantuin kamu, sayang. Ibu gak perlu khawatirin aku ya, Bu. Aku bener-bener baik-baik aja kok. Ya kalau gitu aku mau ke kamar dulu ya, Bu. Bye ya, Bu. Iya, baik. Nih, Pipi masih sulit deh terima keputusannya Mel. Jangan-jangan ini bukan kemauannya Mel nih. Iya, tapi apapun keputusannya Mel, kita harus bisa hargain ya, Pi. Dan Mimi cuma bisa berharap putusan Mel itu bisa buat Mel bahagia. Jadi mendingan sekarang, Pipi siap-siap ayo. Mau ke kantor kan?